'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Entah kenapa ada seperti dalam tanda kutip bocoran buat mereka, bahkan juga salah satu media di sana yang terus bisa memantau perkembangan timnas Indonesia ini baik di usia U23 sampai di level senior, SOHA, itu terus bisa memberitakan bahwa harus hati-hati dengan Indonesia, dan mereka sudah mulai memang melihat ini, karena bukan tidak mungkin Indonesia akan membantai, menghajar Vietnam, tapi bagi STY dia tidak ingin melewatkan ini semua. Siapa tahu kita bisa menjadi juara, terbuka kesempatan itu dengan nama-nama seperti ini. Saya pikir saya menjamin ya bahwa kita sangat kuat kalau bisa melihat, terlepas dengan ada, saya bilang tadi ada 5-6 pemain yang akan mengalami debut mereka di tim nasional, tapi nama-nama yang saya lihat, wah ini oke punya ini. Dengan 2 top skor yang ada di SEA Games, Ramadan Sananta bersama dengan Fajar Fatur Rahman. Ya, dan ada Rizky Ridho di belakang yang mengendalikan bersama dengan Muhammad Ferrari. Ya, kemudian ada Bagas Kava, ada Kadek, ini pemain-pemain yang oke. Termasuk dengan ada Frankie Misa dan Bagas yang bermain dari 2 flank di belakang. Saya pikir kita punya kekuatan ya. Tersenyumlah timnas Indonesiaku, semuanya akan baik-baik saja. Wah, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bocorkan alasan panggil wajah baru. Patriot Garuda coba merangkumnya untuk Anda di sini. You could save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good. Informasi yang pertama, Timnas Malaysia merilis daftar pemain untuk Piala AFF U23. Timnas Indonesia diuntungkan. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia U23 usai diuntungkan dengan kondisi rivalnya, yakni Timnas Malaysia jelang Piala AFF U23. Sebagaimana diketahui lewat akun media Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Harimau Malaya Muda telah mengumumkan 25 pemain yang dibawa untuk Piala AFF U23 2023. Menariknya, 2 pemain andalannya yang berkarir di Islandia, yakni Lomak Hakim, tidak disertakan. Sementara itu, rata-rata pemain yang dipanggil dari klub Selangor FC dan JDT. Dikutip dari media Malaysia Makan Bola, Timnas Indonesia U23 bisa jadi diuntungkan karena Timnas Malaysia tidak turun dengan kekuatan terbaik mereka di Piala AFF kali ini. Tak bisa dipungkiri, media Malaysia sendiri kerap memantau perkembangan Timnas Indonesia, terutama jelang event berlangsung. Bahkan sebelumnya ada kabar jebolan Timnas Indonesia U20 Teguh Raza Fahrezi berhasil merapat ke klub Liga Spanyol Rayo Vallecano U21 yang membuat media Makan Bola yang merupakan media negara tetangga tersebut akhirnya iri. Iri hati adalah kelemahan jiwa yang tak dapat melihat melampaui titik tertentu, dan jika tidak menempati seluruh ruang, merasa dirinya dikucilkan. Dari William Hazlitt. Selamat iri Malaysia. Dan di informasi bola selanjutnya, latihan Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF 2023. Dari 23 nama pemain yang dipanggil, Borneo FC mengirimkan 3 nama: Dava Fasya, Komang Teguh, dan Muhammad Fajar Fahrul Rahman. Ya, sementara Dava Fasya adalah kiper andalan di Timnas Indonesia U20. Adapun setelah Borneo FC, penyumbang pemain terbanyak adalah PSIS Semarang, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persita Tangerang, dan Persis Solo yang masing-masing menyumbangkan 2 pemain. 2 pemain keturunan yakni Rafael William Struijk dan Ivar Jenner batal dipanggil ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 yang sempat dibagikan media sosial PSSI sebelum akhirnya dihapus. PSSI pun akhirnya merilis skuad final yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 tanpa ada nama Rafael William Struijk dan Ivar Jenner. Pencoretan kedua nama tersebut tidak terlepas dari keduanya yang kini tengah berkarir di luar negeri, dan Piala AFF U23 sendiri bukanlah merupakan agenda dari FIFA. Seperti halnya Marcelino yang batal dipanggil, Shin Tae-yong juga lebih membebaskan pemain berbakat itu untuk meningkatkan kualitas yang nantinya akan menjadi senjata di kualifikasi Piala Asia 2023.
Bintang muda Persita Tangerang Esal Syahrul usai masuk dalam 23 nama yang diproyeksikan untuk berjuang di Piala AFF U23 mendatang mengaku bersyukur dan bertekad akan bekerja keras demi bisa menembus skuad utama Timnas Indonesia U23. Ada 4 wajah baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Muhammad Ar-Ragil dari Bayangkara Persisi, Salim Akbar dari Madura United, Rifki Dwi dan Esal Syahrul dari Persita Tangerang. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong mengaku sengaja memanggil sejumlah wajah baru untuk dikombinasikan dengan nama-nama lawas untuk bertarung di Piala AFF U23 mendatang. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemain utama yang menjadi andalan klub di Liga 1, bahkan tak sedikit juga warganet yang menilai bahwa keputusan tersebut hasil dari sebuah diskusi. Lantaran dilihat dari daftar yang dipanggil, hampir setiap klub telah mengirimkan 2 nama dan paling banyak 3 pemain, yakni Borneo FC. Pada Kamis 10 Agustus di Jakarta, para pemain Timnas Indonesia akan digodok hingga matang sebelum menghadapi Malaysia di laga perdana fase grup pada tanggal 18 Agustus mendatang. Tim nasional Indonesia U23 pakai local pride di Piala AFF U23 2023. Media Vietnam mengatakan mustahil juara. Media asal Vietnam Sohal tidak melihat Timnas Indonesia U23 sebagai kandidat juara Piala AFF U23 2023. Salah satu alasan yang mereka sebut adalah absennya para pemain yang bermain untuk klub luar negeri. Timnas Indonesia tak bisa turun dengan kekuatan terbaik di Piala AFF U23 2023. Sebab beberapa pemain harus absen seperti Rafael Struijk dan Ivan Jenner yang namanya sempat masuk skuad awal dipastikan tak dibawa ke Piala AFF U23. Elkan Bagat, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand juga tak akan ambil bagian. Secara usia mereka masih bermain di Piala AFF U23. Namun karena Piala AFF U23 tak masuk kalender FIFA, maka sulit untuk memanggil mereka. Selain itu ada Witan Sulaiman yang juga tak dimasukkan dalam skuad. Praktis, tim racikan pelatih Sinteyong akan bertumpu pada pemain lokal pride. Tak ada pemain dari luar negeri, tak ada pemain keturunan dan ataupun naturalisasi dalam daftar skuad Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 nanti. Nah, komposisi pemain Timnas Indonesia U23 rupanya dipandang sebelah mata oleh media Vietnam. Indonesia juga dinilai tak punya peluang juara karena persiapan yang sangat mepet lantaran baru berlatih sepekan sebelum Piala AFF U23 mulai digelar.